Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat serta soleh dan yang solihah? Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berada pada program belajar dari rumah, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semuanya, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, silakan terlebih dahulu kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dalam pemberitahuan video-video pembelajaran pendidikan agama Islam berikutnya. Anak-anak semuanya, terlebih dahulu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar, agar kalian semuanya diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat belajar bagi kalian semuanya. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, kali ini kita berada pada pertemuan 1 pelajaran 1, yakni dengan subtema kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yakni yang pertama, siswa dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sikap kasih sayang dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, siswa dapat menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya, marilah kita amati gambar berikut ini. Tampak gambar di situ terlihat bahwa seseorang saling menyayangi antar satu sama lain. Anak-anak semuanya, Nabi Muhammad adalah anak yang sopan. Beliau juga anak yang penurut. Nasihat ibu, kakek, serta pamannya selalu didengarkan dan dipatuhinya. Beliau sabar dan giat belajar, serta tekun dalam beribadah. Penyayang dan sopan ketika bergaul, terampil dalam bekerja, jujur dalam berkata dan berperilaku. Anak-anak semuanya, marilah kita perhatikan kisah tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad lahir di kota Mekah. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ayah Muhammad bernama Abdullah. Ibu Muhammad bernama Siti Aminah. Ayahnya wafat saat Muhammad dalam kandungan. Semasa kecil, Muhammad diasuh Halimah As-Sa'diyah. Muhammad berusia 6 tahun saat ibunya wafat. Muhammad diasuh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika kakeknya wafat, Muhammad berusia 8 tahun.
Muhammad diasuh pamannya Abu Tholib. Abu Tholib sangat menyayangi Muhammad. Anak-anak semuanya, ketika Muhammad berusia 12 tahun, Muhammad ikut Abu Tholib berdagang ke Syam. Muhammad berdagang dengan jujur. Oleh karena itu, Muhammad diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Pada usia 40 tahun, Muhammad menerima wahyu. Wahyu pertama beliau terima di Gua Hira. Wahyu pertama itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Anak-anak semuanya, mari kita teladani sifat terpuji dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya teladan yang baik. Sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perlu diteladani. Antara lain, pertama adalah menyayangi sesama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi sesama. Jika kita meneladani perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menyayangi ayah dan ibu. Selain itu, saudara serta teman-teman kita juga harus kita sayangi. Perilaku meneladani kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berperilaku jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berperilaku jujur. Kita harus meneladani perilaku jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berkata jujur dan mengembalikan barang orang lain yang kita temukan. Anak-anak semuanya, perilaku meneladani kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikutnya adalah pemaaf. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang pemaaf. Kita harus meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meminta maaf jika berbuat salah dan memaafkan teman yang meminta maaf. Saling minta maaf menciptakan kerukunan. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Silakan kerjakan dengan baik. Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu.
Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni istaudiuka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.